Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasha'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wan nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang kami hormati para pengurus DKM Al-Jabar, juga Ketua MUI Gede Bage, para jamaah dan juga saudara-saudaraku yang jauh, yang dekat, yang dari luar kota maupun yaitu dalam kota. Tiada kata yang paling indah melainkan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi yang penuh barokah ini, atas izin Allah kita masih diberi kekuatan, kita diberi kesehatan, sehingga alhamdulillah bisa bermujawahah, bisa bertemu, bisa bersilaturahim di tempat yang mulia dan waktu yang mulia. Kenapa ini adalah merupakan salah satu waktu yang mulia, Bapak Ibu sekalian? Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini sebenarnya merupakan sebuah kenikmatan yang besar. Allah sayang kepada kita, dan tidak semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kabarnya kepada kita. Barang siapa yang hadir di majelis ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, sebenarnya orang-orang ini tentunya akan mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan kesehatan, jaminan keselamatan, bahkan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melaksanakan sholat bardain atau sholat dingin di antara subuh dan asar, yaitu dakhalal jannah, akan memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita semua. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadisnya, barang siapa melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendoakannya, Allahumma barik li ummati, ya Allah berikan keberkahan untuk ummati di waktu subuh ini. Makanya kalau kita tahu mungkin waktu ini akan berebutan bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian, akan tetapi inilah merupakan salah satu pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah hamba-hamba Allah yang dipilih di waktu subuh ini sehingga akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiyuna wa Habibana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita sebagai umatnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam berdakwah mungkin pasti ada tantangan dan rintangannya. Begitu juga ketika kita berdakwah memakmurkan Masjid Al-Jabar yang kita cintai ini, mungkin waktu-waktu kemarin ada beberapa hal yang kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Adanya rumor, mungkin Bapak Ibu sekalian yang mungkin Bapak lihat di medsos, yaitu tentang adanya hal-hal yang kurang menyenangkan tentang masalah perfakiran dan juga penjualan keresek. Itu sebenarnya hanya merupakan sebuah oknum, Bapak sekalian. Dan alhamdulillah saat ini telah ditangani, yaitu oleh orang-orang kita yang petugas-petugas kita yang
berhak yaitu menganuinya. Ini adalah merupakan sebuah tantangan bagi kita semua. Makanya tak heran Bapak Ibu sekalian, kalau kita menanam padi pasti akan tumbuhlah rumput. Ya itulah, ketika kita menanam kebaikan-kebaikan dimanapun berada, tantangan kita itu mesti ada. Siapakah yang harus menjaganya? Kita semua Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya pengurus DKM Al-Jabar yang bertanggung jawab inilah, akan tetapi siapa saja di antara kita yang mengaku muslim harus merasa memiliki tentang rumah Allah yang kita cintai. Sehingga mari kita bersama-sama untuk menjaga kebaikan di lingkungan Masjid Al-Jabar ini, dan tentunya ini kewajiban bagi kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada yaitu di bulan Syawal, di mana bulan Syawal ini adalah merupakan terusan yaitu dari bulan Ramadan. Kesuksesan kita di dalam mengisi bulan Ramadan sebenarnya bukan hanya aktivitas ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan saja, dengan melakukan ibadah saum, ibadah tarawih, membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Akan tetapi maaf Bapak Ibu sekalian, kesuksesan kita mengisi ibadah bulan Ramadan ini sebenarnya itu adalah tercermin yaitu di bulan Syawal ini. Makanya menurut para ulama, bulan Syawal itu disebut juga yaitu irtafa'a, artinya peningkatan Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat foto kita dalam kehidupan sekarang ini setelah melalui ibadah Ramadan 1 bulan. Bagaimana tentang iman kita, bagaimana keyakinan kita, bagaimana ibadah kita, bagaimana kesolehan kita, dan bagaimana tentang akhlak kita setelah melalui pendidikan, setelah melalui tarbiyah, setelah melalui penggemblengan di bulan Ramadan ini. Apakah kita lebih baik? Apakah kita lebih meningkat? Justru apakah kita lebih malas? Ini yang harus menjadi pertanyaan bagi kita. Karena Syawal artinya peningkatan. Apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan selama 1 bulan, apa yang telah kita lakukan selama tarbiyah dan pendidikan di bulan Ramadan itu seharusnya lebih meningkat di bulan Syawal ini. Jadi yang pertama menurut para ulama makna Syawal ini yaitu irtafa, adanya peningkatan di dalam kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna Syawal menurut para ulama itu yaitu ibtidail khair, yaitu permulaan yang baik. Jadi setelah bulan Ramadan, maka di bulan Syawal ini mari kita hiasi dengan kebaikan-kebaikan. Andaikan kita punya perencanaan dalam keluarga, mari kita awali di bulan Syawal. Andaikan kita punya cita-cita di bulan Syawal, mari kita lakukan di bulan ini, karena bulan ini adalah merupakan awal kebaikan-kebaikan. Apalagi mungkin di antara kita sebagai manusia, al-insanu mahalul khata' wa nisan, adanya kehilapan dan kesalahan itu sebagai manusia. Maka di bulan Syawal inilah mari kita buka lembaran baru. Mari kita saling memaafkan, baik dengan saudara-saudara kita, orang tua kita, sahabat, tetangga kita, dan semua hal itu. Untuk saling memaafkan, mari kita jalin kasih sayang di antara kita, itu terbaik yaitu di bulan Syawal. Dan yang ketiga adalah istiqomah atau istiqomah. Mari kita lanjutkan kebaikan-kebaikan kita yang telah kita lakukan selama 1 bulan di bulan Ramadan. Kalau kemarin Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan kita rajin ke masjid, maka mari di bulan Syawal ini lebih meningkat lagi. Andaikan kemarin kita di bulan Ramadan rajin membaca Al-Quran, bahkan setiap saat kita punya target, tidak sedikit yang kita punya target yaitu 1 bulan adalah khatam Al-Quran minimal 1 kali, 2 kali, bahkan ada yang 3 kali. Lalu bagaimana dengan bulan Syawal ini?
Apakah kita telah melakukannya justru atau kita mundur? Maka inilah merupakan ukuran keberhasilan kita di bulan Ramadan. Maka tergantung barometernya yaitu di bulan Syawal. Mari kita lanjutkan untuk selalu dan istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang istiqomah di dalam kebaikan, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam firman-Nya, "Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhanku adalah Allah, yang memiliki keimanan, keyakinan yang kuat untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia istiqomah, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu, maka para malaikat itu akan turun. Seranya mereka berkata, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah takut, janganlah gelisah, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, maka bergembiralah yakni dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang bahagia. Hanya yang menjadi catatan buat kita semua, bagaimana agar tertanam sifat istiqomah dalam kehidupan kita. Yang diantaranya harus ada upaya, Bapak Ibu sekalian. Apa upaya tersebut? Yaitu tiada lain adalah menghadiri majelis-majelis ilmu, menghadiri majelis-majelis zikir. Kita lanjutkan untuk semangat thalabul ilmi. Karena ilmu itu Bapak Ibu akan membawa kebahagiaan kepada kita semua. Bukanlah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kepada kita, man arada dunya falaihi bil ilmi. Barang siapa mengharapkan kebahagiaan di dunia, maka dengan ilmu. Begitu juga barang siapa yang mengharapkan kehidupan di akhirat juga dengan ilmu. Dan barang siapa yang mengharapkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, maka itu juga harus dengan ilmu. Maka jangan bosan-bosan kita terus untuk menghadiri majelis ilmu, majelis ta'lim, dan untuk terus mencari ilmu agama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya di pagi yang penuh barokah inilah kita bersyukur dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, begitu juga dengan orang-orang yang mulia. Kita bertemu dengan saudara-saudara kita tadi, yaitu dari Bogor, ada yang dari Garut, ada juga yang tadi katanya dari Banten. Mudah-mudahan pertemuan kita dan perpisahan kita bertemu karena Allah dan juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang akan mendapat naungan nanti di yaumil qiyamah, yaitu tiada lain adalah orang-orang yang bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Bapak sekalian, bahwa agar kita memiliki istiqomah di dalam hati kita, yaitu tiada lain adalah mari kita jalin pertemanan kita, yakni dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Karena orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik akan membimbing kita dan saling menasihati di dalam kebenaran. Ketika kita dalam keadaan salah mungkin akan diingatkan. Ketika kita mungkin kurang semangat dalam ibadah, maka dengan pergaulan dengan saudara-saudara kita, yaitulah saudara-saudara yang mau mengingatkan kita saat kita tidak berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, agar kita memiliki sifat untuk istiqomah ketaatan kepada Allah, yaitu diantaranya yaitu dengan menjaga ketaatan kita kepada Allah. Kita usahakan dalam hidup kita setiap waktu, setiap saat, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, hiasilah hidup kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, di rumah dengan keluarga mari kita tanamkan, dengan suami kita, dengan istri-istri kita, tanamkanlah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena orang-orang yang indah dalam hidupnya yaitu tidak lain adalah orang-orang yang menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita taat kepada Allah, anak-anak taat kita kepada Allah, suami taat kepada Allah, istri kita taat kepada Allah, insya Allah akan indah dalam hidup kita, Pak. Tidak ada di antara kita saling khianat ketika kita taat kepada Allah. Karena setiap taat, target kita tiada lain adalah hanya mardotillah, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita menghiasi ketaatan kepada Allah, maka keburukan yang akan datang, yang akan mendekati kita, maka insya Allah akan tertutupi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan salah satu jalan agar kita bisa mencapai istiqomah, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir yaitu niatkan, luruskan hati kita bahwa hidup kita ini untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan hari demi hari, waktu berlalu, bulan berjalan, tanda-tanda panggilan Allah sudah tak datang, yaitu kepada kita semua. Rambut kita semakin hari semakin bercampur antara hitam dan putih. Bahkan mungkin ada bapak-bapak juga yang rambutnya telah putih. Kulit kita yang dulu indah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ibu-ibu saat mungkin 25 tahun dulu itu cantik ya Bu ya. Sekarang mungkin tanda-tanda panggilan Allah itu sudah datang. Sedikit-sedikit mungkin kulit kita sudah mulai keriput. Itu adalah merupakan tanda-tanda panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita hanya sebentar, Bapak sekalian. Mungkin kalau mengikuti dari contoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin hanya 63 tahun atau lebih. Atau mungkin ada yang dapat bonus yaitu lebih. Itu adalah merupakan karunia. Dan inilah merupakan hanya sebentar, Bapak sekalian. Yang paling lama ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita masih jauh, Bapak sekalian. Kita berada di alam arwah, kemudian yaitu ke alam rahim, ke alam dunia, lalu kita ke alam barzakh, kemudian ke alam akhirat. Banyak sekali proses timbangan mizan akhirat apa yang telah kita persiapkan. Dan kesuksesan kita bukan kesuksesan di dunia ini, Bapak. Boleh saja kita cukup dengan materi, boleh saja kita banyak harta, tapi ketika semua itu tidak dijadikan jalan untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan sia-sia. Maka di hari yang penuh barokah ini, di pagi hari yang Allah janjikan, hari ini hari yang indah, hari yang istimewa di waktu sholat subuh ini, mari kita tetapkan keimanan kita, tetapkan niat kita, luruskan niat kita bahwa perjalanan kita yang sebenarnya itu perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu aja merupakan dalam pertemuan yang penuh bahagia ini sebagai sharing dari seorang teman, seorang sahabat yang tentunya sama-sama kita merantau di dunia yang panah ini, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harapan kita mudah-mudahan semua yang dipertemukan saat ini, mudah-mudahan kita dipertemukan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.